Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Lok Sumawe, Bapak Kapolsek, Imam Besar Masjid Baitul Huda Kota Blang Lok Sumawe, Ketua BKM dan seluruh jajarannya, yang saya banggakan seluruh jamaah yang telah berhadir pada salat subuh pada hari ini. Jamaah yang berbahagia, sebenarnya dengan majunya Bapak Ali Basyah tadi menyampaikan beberapa sambutan, sebenarnya sudah cukup tausiahnya. Di situ ada ajakan untuk bersedekah, di situ ada ajakan untuk mensyiarkan syiar-syiar Allah, ya. Jadi tausiah kita cukupkan, Pak. Jamaah yang berbahagia, di waktu yang singkat ini saya ingin mengajak para jamaah untuk mengkaji ulang, merenungi dan mencoba berusaha mengamalkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi ia di dunia dan di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi seorang muslim. Apa maksud menutupi, Pak? Ada yang tahu? Man satara musliman, barang siapa yang menutupi seorang muslim. Jawabannya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara aurata akhihi muslim." Barang siapa yang menutupi aurat, barang siapa yang menutupi aurat saudaranya muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Allah akan tutupi auratnya di hari kiamat. Jadi maksud man satara musliman, barang siapa yang menutupi seorang muslim, apa jemaah? Auratahu, auratnya. Apa itu aurat jemaah? Aurat itu adalah sesuatu yang apabila dilihat oleh orang lain kita malu. Itu aurat. Dan aurat itu terbagi ke dalam dua hal. Aurat fisik dan aurat non fisik. Ada berapa jamaah? Dua. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Yang nggak bisa jawab kena hukum dari Pak Wali Kota. Bercanda, Pak. Jadi aurat itu ada dua. Aurat fisik dan aurat non fisik. Jadi kita sesama muslim dianjurkan untuk saling menutupi dua aurat ini. Yang pertama aurat fisik. Apa itu aurat fisik? Aurat fisik bagi laki-laki itu antara pusar
dan lutut. Bagi perempuan, menurut semua ulama, jumhur ulama, seluruh badannya itu aurat. Kan tetapi sebagian ulama mengecualikan wajah dan telapak tangan. Itu yang pertama, aurat fisik. Yang kedua, aurat non fisik. Apa itu aurat non fisik? Aib, kesalahan, dosa, maksiat, itu aurat non fisik. Jadi kita diperintahkan untuk menutupi dua aurat tadi apabila kita jumpai pada saudara kita muslim. Kenapa jemaah? Kenapa saya mengangkat hadis ini? Karena sekarang kita hidup di zaman yang namanya privasi itu sulit sekali. Benar, Pak? Iya. Kita lihat ada aurat saudara kita tersingkap, bukannya kita tutupi, tapi kita apa, Pak? Kita foto, kita upload. Benar atau benar, Pak? Benar. Akan tetapi agama memerintahkan kita apabila melihat aurat dari saudaranya seorang muslim agar ditutupi. Akan tetapi ini berlaku kepada muslim-muslim yang masih sehat. Terkadang ada muslim sekarang, Pak, bukan ditutupi, malah dia tidak malu mengumbar auratnya. Buktinya apa? Selfie di-upload. Padahal bajunya terbuka. Jadi pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan membahas dua hal ini saja. Bagaimana sih kita menutupi aurat fisik seorang muslim? Dan bagaimana adapun yang pertama, bagaimana kita menutupi aurat fisik seorang muslim? Aurat fisik kita katakan tadi, kalau laki-laki antara pusar dan lutut, kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Bagaimana? Yang pertama, apabila kita melihat saudara kita yang kekurangan pakaian, maka cara menutupi auratnya adalah dengan memberikan mereka pakaian. Atau ketika kita melihat saudara kita seorang muslim tersingkap auratnya, maka kita dianjurkan untuk apa, Pak? Untuk menertawakan. Karena biasanya, Pak, kalau kita lihat jamaah ada sedikit bolong di celananya. Kebanyakan orang bukan menegur, bukan untuk berusaha menutupi, akan tetapi di selfie, Pak, ya, ditertawakan. Ya. Atau orang dari kamar kecil ketika selesai buang hajat lupa menarik resletingnya. Bukannya malah kita mengingatkan, kita tutupi, malah kita ini kalian yang tehah. Jadi ketika melihat aurat fisik seorang muslim tersingkap, kita dianjurkan untuk menutupinya. Begitu juga para ibu-ibu. Apabila melihat muslimah yang sedang lewat, misal naik sepeda motor, mungkin karena perjalanan jauh, muslimah tadi duduk seperti laki-laki, akan tetapi tidak sengaja tersingkap betisnya, auratnya, maka wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk menegur dan mengatakan bahwasanya auratnya tersingkap. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma muslimin kasa musliman. Ayyuma muslimin kasa musliman min uryin. Seorang muslim yang memberikan pakaian kepada muslim yang lain yang tersingkap auratnya. Tadi kita katakan menutupi aurat dengan memberikan pakaian kalau tidak punya, atau memberitahukan apabila auratnya tersingkap. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kasahullahu yaumal qiyamah min khudril jannah. Allah akan pakaikan dia pakaian dari surga. Perhatikan jemaah hadis ini. Ayyuma muslimin kasa musliman thauban. Nabi katakan thauban.
pakaian biasa. Tidak perlu yang mewah, tidak perlu yang bermerek. Terkadang kita lihat jamaah kita, saudara kita, pakaiannya itu saja. Bukannya kita berusaha memberikan yang terbaik, malah kita katakan, Pak, hai bapaknya bajenya nyan tegah, lain. Kan tetapi sikap seorang muslim ketika melihat saudara yang seperti itu, kita berikan pakaian yang layak. Jadi jamaah, tadi cara menutupi aurat fisik seorang muslim adalah dengan memberikan pakaian kepada mereka yang tidak memiliki pakaian, atau memberitahukan kepada mereka yang tersingkap auratnya. Dan ini jamaah juga berlaku bagi setiap muslim, bahkan yang sudah meninggal. Ada yang tukang mandikan jenazah di sini, Pak? Bagi tukang mandikan jenazah, hati-hati. Hati-hati. Bukan hati-hati jenazahnya bangkit lagi, bukan. Hati-hati dalam menyebarkan aib fisik seorang muslim yang sudah meninggal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah lalu dia menutupi jenazah tersebut. Menutupi apa? Menutupi kelebihan fisiknya atau kekurangan fisiknya. Ketika ia memandikan jenazah lalu melihat fisik yang dimandikan, Masya Allah, gagah seperti Pak Kapolsek, itu jangan diceritakan. Atau sebaliknya, dia menemukan aib, bisa saja kulitnya belang atau ada cacat, maka jangan dicerita-ceritakan, apalagi difoto kemudian di-upload. Apa kata Nabi SAW tadi? Man ghassala mayyitan fakatama lahu ghafarallahu lahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah lalu ia tutupi kelebihan ataupun kekurangannya, ghafarallahu lahu 40 marrah. Allah ampunkan berapa kali? 40 kali jemaah. Oleh karena itu dianjurkan bagi yang memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki, yang memandikan jenazah perempuan adalah perempuan, kecuali jenazah tersebut adalah suaminya atau istrinya. Karena jemaah, ketika saya masih di Jogja dulu, tahun 2012, di sana ada kebiasaan yang mandikan jenazah itu ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu. Baik yang meninggal laki-laki atau perempuan, yang mandikan tetap ibu-ibu. Dan kita tahu sifat ibu-ibu suka apa ibu-ibu? Suka ngerumpi, Bu ya. Jadi habislah jenazah bapak dirumpiin. Ya. Jadi enggak boleh kalau di sini ada yang mandikan jenazah bapak ibu-ibu, maka diganti. Jadi itu cara menutup aurat fisik yang pertama dengan memberikan pakaian kepada mereka yang tidak punya pakaian, atau memberitahukan kepada mereka yang tersingkap auratnya. Dan ini berlaku bagi setiap muslim yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, apa tadi Pak? Yang kedua, aurat non fisik. Apa itu aurat non fisik? Aib, kesalahan, maksiat. Ya. Jadi ketika kita melihat seorang muslim melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, kita diperintahkan untuk menutupinya. Apa makna menutupi, Pak? Apa makna menutupi? Misalnya ada orang lagi maksiat, kita tutupi gitu. Makna menutupi di sini adalah tidak menceritakan, tidak
diupload, tidak digosipi. Jadi cara menutupi aurat non fisik adalah dengan tidak menceritakan. Lalu apakah ini berlaku terhadap semua penjahat? Misal kita lihat koruptor, kita lihat perampok, kita lihat pencuri. Oh, kemarin kata Ustaz itu kalau lihat seorang muslim yang melakukan maksiat kita tutupi. Ini ada orang mencuri, kita tutupi. Kita lihat koruptor atau orang yang mengedarkan sesuatu yang dilarang, kita tutupi. Apakah seperti itu jemaah? Jawabannya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqilu dzawil hayati atharatihim. Maafkanlah dzawil hayat. Dzawil hayat adalah orang-orang yang terkenal kebaikannya. Jadi orang-orang yang diperintahkan kepada kita tutupi aibnya, maksiatnya adalah orang-orang yang dikenal baik. Misal kita lihat orang-orang tadi sering ke masjid, sering ikut jamaah subuh, sering berdakwah, sering memberikan sedekah. Akan tetapi suatu hari dia melakukan kemaksiatan. Mungkin enggak jemaah? Mungkin enggak orang baik-baik melakukan kesalahan? Misal kita sekarang yang ada di sini. Insya Allah semua orang baik-baik. Mungkin enggak kita melakukan maksiat? Mungkin enggak melakukan dosa? Mungkin, karena kita semua manusia. Jadi kalau lihat nanti suatu hari jamaah SMS kepergok melakukan sebuah maksiat, karena kita tahu oh ini orang baik, maka tugas kita adalah menutupi, tidak menceritakan. Sekali lagi hadis ini berlaku kepada muslim yang kenal baik-baik. Akan tetapi orang-orang yang memang terkenal berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan, ya, itu segera dilaporkan kepada Pak Kapolsek. Jadi hadis ini berlaku kepada muslim yang baik-baik saja. Kenapa? Kalau kita sebarkan aib mereka yang sudah terkenal baik-baik jamaah masjid, suatu hari dia kedapatan kita misal melakukan sebuah kemaksiatan, walaupun maksiat tersebut besar, lalu kita ceritakan aibnya, ya, lalu dia dengar, apa yang terjadi jamaah? Biasanya orang baik-baik ketahuan melakukan kesalahan sekali saja. Biasanya banyak orang frustasi karena sudah terlanjur malu jemaah. Ya sudahlah, sekalian saja saya berbuat jahat. Dan ini yang terjadi jemaah. Kalau kita melakukan hal demikian, maka kita telah mensukseskan proyeknya syaitan. Apa proyeknya syaitan? Berusaha agar orang baik tadi terus ke dalam maksiatnya. Jadi kalau bapak-bapak menceritakan aib saudara Anda yang terkenal baik, maka Anda adalah tim sesnya. Tim sesnya siapa, Pak? Tim sesnya syaitan. Jadi kita diperintahkan ketika melihat orang yang sudah terkenal baik melakukan maksiat untuk menutupinya. Dan cara menutupinya adalah tidak menceritakannya. Oh berarti Ustaz kita biarkan saja, enggak kita nasihati. Kita tutupi dan kita nasihati. Dan cara nasihatinya bukan di depan khalayak ramai. Ya. Bisa kita japri, ya Pak. Bisa kita WA, tapi bukan di grup, Pak. Bukan di grup tapi nanti masuk di grup SMS @ustaz. Ya. Ustaz, kemarin kami lihat Ustaz gini, gimana sih? Itu bukan nasihati namanya kalau di grup, Pak. Itu namanya mempermalukan. Jadi cara menasihati adalah dengan mengatakan face to face. Karena Pak, ada satu penyakit di masyarakat kita, nggak berani nasihati di depan. Kalau di depan manis senyumnya, Pak. Tapi kalau di belakang habis kita diumbar.
Tetapi muslim yang gentleman, ketika melihat saudara muslimnya melakukan kemaksiatan, yang pertama ia tutupi, yang kedua ia nasihati secara sembunyi-sembunyi. Ya. Oh nggak berani Ustaz, cari nomor lain, beli nomor lain, terus tuh buang. Jadi perintah kepada kita ketika melihat aurat non fisik, aib, kesalahan dan dosa adalah menutupinya dengan tidak menceritakan dan terus menasehati orang tersebut. Jadi tadi fisik ada aurat ada berapa jemaah? Ada dua. Aurat fisik dan aurat non fisik. Cara menutupi aurat fisik seseorang adalah dengan memberikan pakaian apabila mereka tidak memiliki pakaian, atau mengingatkan mereka apabila aurat mereka tersingkap. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Aurat non fisik. Aurat non fisik itu apa jemaah? Aib, kesalahan, maksiat. Kalau kita melihat ini dari seorang muslim, apa yang diperintahkan kepada kita? Kita tutupi, tidak kita ceritakan, dan kita nasihati secara face to face, ya. Yang terakhir jemaah, kalau kita sudah menutupi dua hal ini, apa yang kita peroleh? Apa kata Nabi SAW di hadis yang awal tadi? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim dua hal tadi, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa di sini yang tidak punya aib? Coba angkat tangan. Siapa di sini yang tidak memiliki dosa? Siapa di sini yang tidak memiliki kesalahan? Semua kita punya. Dan salah satu cara agar Allah tutupi aib kita, agar Allah tutupi kesalahan kita tutupi aib dan aurat seorang muslim. Itu di dunia. Wa fil akhirah, di akhirat apa? Allah ampunkan aib-aib dan dosa-dosa kita. Muncul pertanyaan. Jadi Ustaz, kalau tadi kita diperintahkan untuk menutupi aib saudara kita. Lalu kalau kita, karena di antara kita ada yang hobi ngoleksi aib orang, Pak. Ngoleksi? Ada jemaah? Di sini enggak ada, di luar. Ada yang hobinya ngoleksi aib orang. Ada yang hobinya ngoleksi kesalahan orang. Ya. Bagi mereka yang demikian, dengarkanlah hadis Nabi SAW berikut ini. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Apa kata Nabi SAW? Wala tattabi'u auratahum. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan seorang muslim yang baik-baik. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi muslim. Karena bagi mereka yang hobi dan gemar mencari-cari aib dan kesalahan saudaranya muslim, apa kata Nabi SAW? Tatabba'allahu auratahum. Allah akan cari kesalahan dia. Lalu kata Nabi apa? Wa man tatabba'allahu auratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahlih. Dan barang siapa yang Allah cari kesalahannya, Allah akan bongkar aibnya walau dia berada di dalam rumahnya, jemaah. Jadi jemaah, hati-hati dalam mengumbar, mencari-cari kesalahan seorang muslim, terutama di zaman sekarang seperti saya katakan, yang orang mudah memfoto tanpa izin, orang mudah mengupload tanpa dipikir panjang. Yang dengan demikian, bukan Pak Ali Basyar. Padahal dengan demikian bisa menjadikan dia dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya tutup dengan kalimat dari seorang ulama salafus saleh. Apa kata beliau?
kami mengenal seseorang yang tidak punya aib. Orangnya baik-baik, Pak. Kesalahannya minim, akan tetapi dia gemar menceritakan aib orang lain. Dan kami kaget, aib-aib dia terbongkar yang kami tidak ketahui. Dan kami melihat satu orang yang lain yang kesalahannya banyak, Pak. Kekurangannya banyak, aibnya banyak. Akan tetapi dia yakuful lisan an uyubin nas. Akan tetapi dia selalu menutup mulutnya dari menceritakan aib orang, maka kami pun melupakan kesalahan-kesalahan orang tadi. Jadi jemaah, demikian kajian kita pada subuh berbahagia ini. Ingatlah, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Demikian tausiah yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan bisa kita usaha untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.